datang di Potbem. Oke. Berlebihan, maaf. Oke, kali ini perkenalkan dulu, sebelumnya nama aku Denisa Azahra. Aku mahasiswa kedokteran dari angkatan 2023 dari Antitoksin. Halo antitoksin di luar sana. Oke. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Aku bersama narasumber yang amat sungguh sangat menarik, yaitu aku ditemani sama Dr. Glenn Gladi Prakasa, Magister Manajemen Bencana. Saya ikut tangan. Gak apa-apa dok. Halo, Oke. halo semuanya, Perkenalkan halo. dok, ya ini pemirsa Potbem. Halo, selamat datang di Potbem. Sebelumnya apa kabar dok? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Yes, alhamdulillah ya kalau begitu. Gimana nih dok, kesibukannya, lagi sibuk apa gitu dok? Sibuk menguji kalian remedial. Ya, buat kalian yang remedial, tolong coba dikurangi ya remedialnya ya. Saya capek menguji kalian. Catat ya. Oke, catat ya remedialnya dikurangi. Jangan remed ya, dan jangan ketemu saya. Oke. Kalau begitu di sini kita akan membahas tentang bencana nih dok. Kan lagi marak banget nih bencana di luar sana, terutama saudara-saudara kita atau di luar sana dari Sumatera nih dok, yang lagi terkena bencana banjir seperti yang ada di sini nih dok, di gambar-gambar ini kayak Prepare sekali ya. yang sedang melanda di Indonesia. Ini di mana nih podcaster? Ini di Sumatera. Sebelah mananya ini? Coba. Udah. Ya, ini dari Sumatera aja ya. Dari Sumatera aja dok. Ini secara keseluruhan footage-nya dari Sumatera, dari berbagai macam daerah gitu yang terkena dampak bencana. Oke dok, kita langsung aja kali ya dok ke pertanyaan yang pertama nih. Boleh. Kalau menurut dokter kan ada nih korban jiwanya itu sampai ke 1.000 sampai banyak lah yang terkena atau ratusan ribu pengungsi yang ada di sana. Bagaimana kondisi Sumatera saat ini tuh dok? Oke, mungkin sebelum melaju ke jawaban pertanyaan ya, saya minta teman-teman semua juga berdoa terlebih dahulu untuk rekan-rekan kita di Sumatera, karena sampai sekarang juga masih banyak daerah-daerah yang masih berjuang, terutama daerah Aceh. Nah, alhamdulillah kalau beberapa daerah sudah masuk ke dalam tahap pemulihan, tapi di beberapa titik di Aceh masih terisolir. Jadi kita berdoa juga untuk semuanya supaya bisa lebih cepat pulih dan lebih baik lagi ke depannya. Sampai hari ini sih, kalau kita lihat berita, kita lihat dapat laporan dari rekan-rekan yang ada di lapangan juga, Sumatera Utara lalu Sumatera Barat itu sudah memasuki daerah pemulihan atau tahap pemulihan, yang berarti tanggap daruratnya sudah selesai sebetulnya. Nah, cuma pada beberapa bagian di Aceh seperti kita bisa lihat ya, kalau teman-teman lihat di TikTok juga agak rame, atau misalkan di Instagram Reels dan lain-lainnya kayak Aceh Tamiang yang katanya kemarin sempat kesenggol juga, kementerian datang cuma bawa satu tenda dan segala macamnya ya. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus yang mungkin kita bisa coba cari celah di mana kita bisa membantunya. Dengan jumlah korban jiwa di atas 500 orang, terus dengan korban pengungsi yang sampai sekarang masih banyak, sebetulnya status bencananya tidak menjadi bencana nasional itu memang menjadi sebuah pertanyaan. Memang harusnya itu sudah menjadi bencana nasional, tapi entah kenapa ya, mungkin karena di atas kita atau stakeholder ini punya pertimbangan sendiri, makanya kenapa tidak jadi bencana nasional, sehingga kita sampai sekarang hanya bisa mengikuti saja. Dan buat teman-teman yang kemarin juga sudah berdonasi kepada Kawan Jani, saya berterima kasih. Nanti donasinya akan coba kita salurkan kepada yang memang membutuhkan. Nah, kalau pandangan saya terhadap hal-hal tersebut, ini menjadi ironi ya, Seharusnya banjir itu tidak membunuh. Ya, seharusnya banjir itu tidak membunuh. Seharusnya banjir itu ya cuma genangan air yang bertahan lebih lama dari biasanya. Betul, dan bisa dicegah juga. Nah, ini menjadi ironi ketika akibat dari banjir bisa terjadi sampai 1.000 korban jiwa, bahkan bisa sampai ratusan ribu pengungsi. Nah, ini seharusnya kita di bidang kesehatan berbenah diri nih, kenapa bisa sampai ada banyak korban jiwa dan kenapa bisa sampai ada banyak pengungsi. Apalagi kita nggak tahu juga ya kondisi pengungsi di sana, kondisi kesehatannya sekarang gimana. Dimana kalau banjir sendiri kan kita perlu perhatian yang lebih ketat ya, terutama membuat para pengungsi itu untuk kesehatan mereka. Sementara itu dulu lah. Oke, baik dok. Berarti kondisi di sana sudah cukup lebih membaik ya dok daripada di awal sebelum adanya bantuan dan lain sebagainya. Ya, tapi masih ada nggak sih dok tantangan di pemerintah
pemerintah atau dari kita misalnya ingin membantu gitu dok untuk ke sana atau bagaimana dok? Kalau sekarang sih jalur akses transportasi udah kebuka ya, jalur akses transportasi udah kebuka, terus banyak bandara lokal juga udah terbuka semua. Jadi sebetulnya kalau rekan-rekan memang mau ke sana mau memberikan bantuan sih sekarang jauh lebih mudah ya dibandingkan sebelumnya. Belum lagi sekarang kita punya banyak yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi NGO yang memang membuka selebar-lebarnya kalau kita mau nitipin bantuan, mau nitipin apapun itu mereka sangat terbuka gitu. Tapi memang kalau kita dari segi kedokteran mungkin yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan di sana ya mau tidak mau, bukan dan tidak bukan ya tenaga kita sebagai tenaga kesehatan. Tapi kalau misalkan kemarin kita ada sumbangan dalam bentuk dana atau sumbangan dalam bentuk pakaian dan segala macam, itu mungkin kita akan salurkan melalui pihak ketiga yang memang lebih kita bisa percaya kayak gitu sih. Kalau untuk kondisi lainnya mungkin yang masih terisolir yang saya dapat info ya sampai sekarang masih daerah Aceh. Itu masih ada beberapa daerah yang terisolir, tapi berkat bantuan dari TNI juga, kalau teman-teman dengar nonton berita juga kemarin sempat ada dibangun jembatan Belis itu ya, jembatan yang kuat sampai 1 ton lebih. Nah itu juga menjadi salah satu sumber akses baru bagi masyarakat. Nah itu mempermudah. Sebelumnya kita kalau misalkan mau masuk ke daerah-daerah terpencil itu kita harus pakai jalur air. Ya, jadi nggak bisa pakai speedboat juga, jadi pakai perahu nelayan. Jadi harus masuk ke dalam sana, nanti geser kemana, bawa barang bantuan juga pakai yang kayak gitu ya. Itu yang kesulitannya. Cuma cukup banyak akses-akses yang masih bisa dibuka sehingga memang percepatan menuju ke fase pemulihan juga lebih mudah. Ya, betul. Kalau misalnya di dok kan banjir, longsor yang telah terjadi ini tuh pasti ada hal yang kedepannya kita bisa mencegahnya atau kita bisa lebih baik lagi. Apa menurut dokter nih gimana pemerintah itu menyikapinya gitu dok? Jadi kayak kedepannya apa hal-hal yang perlu dibenahi sehingga biar nggak terjadi lagi nih hal-hal seperti ini. Oke. Simpang siur yang paling besar adalah illegal logging ya. Kalau yang kita dapat beritanya simpang siur terbesar adalah illegal logging, di mana kita lihat ini nih foto yang ini ya. Foto yang ini kayak banyak potongan-potongan kayu yang bagus potongannya ya. Beda kan kalau pohon ke bawah banjir sama kayu yang udah ditebang ke bawah banjir tuh beda. Terus belum lagi kemarin juga sempat viral di beberapa titik ada kayu yang sudah ada labelnya, udah ada tulisan perizinan dan segala macamnya. Nah ini mungkin yang perlu diperketat dari segi pemerintahan adalah bagaimana regulasi terkait dengan pemotongan ataupun pengambilan sumber daya hutan atau ruang terbuka hijau kita. Nah kalau misalkan memang itu sudah dibenahi, selanjutnya adalah terkait dengan sampah. Sampah dan juga terkait dengan pembuangan air ya. Mungkin itu yang paling penting kalau dari segi pemerintahan. Setelah itu terkait yang kedua yang ketiga berarti yang diperlukan adalah terkait dengan RTH. Apa itu RTH? RTH itu adalah ruang terbuka hijau. Kayak sekarang nih di kampus kita di Unjani Cimahi, kalau teman-teman lihat kayaknya kan banyaknya gedung terus beton, padahal di kampus kita itu banyak dibuat ruang-ruang terbuka hijau. Salah satunya adalah danau baru kita itu yang cukup menarik. Itu salah satu ruang terbuka hijau. Terus kalau teman-teman main ke belakang di dekat lapangan ada lapang basket, lapang mini soccer sama lapang tenis, itu sebelah kiri itu ada hutan kecil yang memang lagi dibuat sama pihak-pihak. Nah itu kita butuh yang seperti itu. Nah terus yang kalau misalkan pemerintah mau lebih gesit lagi menangani banjir, yang paling penting adalah biopori. Nah ini yang sampai sekarang mungkin kita belum banyak mengembangkan, padahal biopori ini gampang, tapi orang-orang kayaknya belum terlalu paham terkait dengan bagaimana fungsi dan juga bagaimana cara memasang biopori. Bahkan sebetulnya kita sendiri di rumah bisa bikin biopori. Nah itu bisa menjadi rumah kita lebih bebas dari banjir lah. Dan buat teman-teman yang nanti mau punya rumah gitu ya, coba cari perumahan yang memang nggak semuanya beton. Minimal memang rumah itu harus ada tanah lapangnya, taman kecil yang memang nanti bisa jadi biopori dan juga irigasi atau pembuangan air. Betul. Tadi kan sempat disinggung juga di dalam ada terus juga kemarin itu di berita ada yang kayak bantuan alutsista dan lain sebagainya. Menurut dokter, dari pandangan dokter sendiri itu apakah TNI itu sudah cukup membantu atau tanggapannya bagaimana dok mengenai bantuan dari TNI tersebut?
kalau kita lihat sekarang justru fenomenanya adalah TNI adalah garda terdepan. Nah, garda terdepan. Kenapa? Karena mereka sebetulnya di undang-undang mereka atau di pokoknya di peraturannya TNI itu ada yang disebut dengan OMSP, operasi militer selain perang. Nah, salah satunya operasi militer selain perang ini adalah dukungan kebencanaan. Jadi memang TNI ini sudah punya program mereka sendiri kalau misalkan kejadian bencana itu mereka harus ngapain, mereka harus kemana, dan mereka harus gimana. Sehingga memang kalau ditanya kontribusi TNI sejauh apa, ya saya rasa sampai saat ini garda terdepan kita ya TNI. Kalau bencana lini kedua baru kita lihat tim-tim yang lainnya seperti SAR, BNPB. Ya sebetulnya seharusnya lini utama kita adalah BNPB. Tapi memang BNPB ini kan bukan organisasi yang mereka punya masa yang cukup besar dan segala macamnya. Justru mereka adalah manajernya harusnya ya, sehingga memang BNPB ini tidak terlihat terlalu banyak bergerak, padahal lead command-nya itu ada di BNPB. Nah, di bawahnya ada BPBD sama Basarnas, terus ada tim damkar dan lain-lain juga. Sebetulnya semuanya bekerja secara sinergi, bekerja secara pentahelix ya. Mereka bekerja bersama-sama. Tapi memang kalau misalkan kita lihat secara kemampuan SDM, lalu jumlah personil sama terkait dengan logistik yang dipunyai, ya TNI saat ini masih mengungguli di antara yang lainnya. Itu sih komentar. Jadi kalau kata saya bukan mengagung-agungkan ataupun bukan membesar-besarkan TNI, tapi kalau kita lihat kerja nyatanya ya yang paling besar di lapangannya TNI. Berarti dari pemerintah juga sebenarnya kerjanya juga udah bagus. Cukup bagus, betul. Cuman pihak TNI lah yang garda terdepannya. Ya, betul. Masih lebih lebih memberikan banyak bantuan untuk di sana. Dan memang pemerintah sama TNI ini seperti tadi saya udah bilang ya, kalau TNI kan sudah masuk dalam OMSP ya, operasi militer non perang atau selain perang. Jadi memang kalau dibilang mereka memberikan bantuan ya bukan, ya itu tugas mereka. Nah, jadi buat pemerintahan juga ya sebetulnya apa yang pemerintah berikan buat masyarakat itu ya bukan bantuan, ya memang sudah tugas pemerintah gitu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah merasa pemerintah sudah memberikan lebih banyak dan lebih besar, ya saya rasa ya itu sudah tanggung jawab pemerintah. Betul, beda dengan rekan-rekan NGO atau rekan-rekan perseorangan individual atau misalkan ya memang bedanya adalah NGO itu kadang-kadang mereka membawa influencer atau misalkan influencer datang juga mereka membawa ya. Nah ini yang membedakan antara pemerintah dan juga non-government organization ya. Jadi mereka punya punya influence lebih besar. Mereka punya kalau kita sebut exposure mereka juga lebih besar, sehingga memang ya bukan berarti pemerintah tidak bekerja, tapi masyarakat jadinya lebih banyak melihat exposure dari para influencer dan juga para NGO ini. Padahal di balik itu pemerintah sudah bekerja dengan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Yang kita sebenarnya mungkin tidak tahu di balik layarnya seperti apa usahanya. Betul. Kan ya yang dilihat itu influencer atau dari pihak NGO dan organisasi lainnya. Kalau berdasarkan tadi ya dok, kita balik lagi ke pengungsi nih. Pengungsi itu kan banyak nih dok sekarang yang masih sempat sampai saat ini tuh misalnya tuh kayak masih banyak banget. Apakah masih ada kebutuhan atau hal-hal yang pengungsi sendiri itu sebenarnya belum dapatkan dan masih dibutuhkan sebetulnya? Kalau dari segi kebutuhan pengungsi sendiri tuh apa aja sih dok, dan keperluannya itu gimana? Ya, selamat datang di blog 7.3. Oke. Jadi kayak ngasih kuliah ya. Pokoknya kalau sebetulnya intinya kalau di Banjir itu butuhnya apa? Butuhnya Bapak apa kan? Yang sudah lewat 7.3? Di sini kita nggak sendirian, guys. Kita ramai banget nih tuh. Aduh, jadi teman-teman di sini banyak orang ya. Iya, banyak orang, jadi kita kadang memang nggak cuma berdua aja di sini ya. Kita ada tim-tim yang di balik layarnya ini yang heboh sebenarnya ya. Kalau bisa kita masukin semua, kita masukin. Cuma karena terbatas ya. Oke, di sini ada Mas Jarjit, Mas Prambudi Ajit. Coba Mas Prambudi Ajit, kira-kira kalau banjir apa yang dibutuhkan buat pengungsi? Pengungsi butuhnya apa aja? Udah ada di Soka loh. Ayo. Selain P3K deh. Oke, nggak apa-apa aja, nggak apa-apa. Mungkin lupa, nanti diingetin lagi ya. Awas aja.
kalau Ingat, sampai sinopsis. remedial nggak boleh ketemu dokter Glenn. Oke, ya pokoknya sebetulnya kalau kita berbicara tentang banjir yang paling penting kita harus perhatikan adalah terkait WASH. WASH itu adalah Water and Sanitary Hygiene. Apa sih WASH itu? WASH itu kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, sebetulnya teman-teman bisa baca di Spare Book ya. Ada buku namanya Spare, SPHRE. Dia memang membahas terkait dengan WASH, itu detail banget di situ di dalamnya. Tapi yang paling penting kita bahas di situ adalah bagaimana kita memiliki kecukupan air bersih untuk sanitasi dan juga higienitas setiap pengungsi yang ada di sana. Nah, idealnya satu pengungsi itu, satu orang itu membutuhkan 50 sampai 70 liter per hari untuk kebutuhan air bersihnya, dan kalau untuk minumnya itu membutuhkan sekitar 2 sampai 6 liter per hari untuk minum dan makan. Nah, ya itu yang harus dipenuhi yang pertama kali. Terus yang kedua adalah terkait dengan kebersihan tempat pengungsiannya juga, yang kita sebut dengan higienitas. Berarti kalau misalnya kita sudah berbicara seperti itu, yang kita butuhkan yang pertama adalah kita butuh sanitarian, kita butuh kesehatan lingkungan, kita butuh kesehatan masyarakat, dan yang terakhir kita butuh yang disebut dengan tim ahli gizi. Ya, ini kenapa hal-hal seperti ini, karena kalau di pengungsian itu kita kan nggak tahu waktunya berapa lama ya. Mungkin kita yang sudah nggak punya rumah atau rumahnya sudah hancur, kita masih harus di pengungsian, entah itu di pengungsian sementara, entah itu di pengungsian tetap ya. Jadi tetap memang kita perlu perhatian lebih di sana. Jadi jangan sampai munculnya kejadian luar biasa baru. Nah, itu yang kita hindari. Kalau kejadian luar biasa baru banyaknya kalau di pengungsian terjadinya akibat dari gangguan orofekal. Orofekal itu berarti gangguan-gangguan atau penyebaran penyakit yang didapatkan dari kebersihan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah berbicara tentang pengungsi, kita bicara tentang penyakit-penyakit non-communicable disease. Apa sih non-communicable disease? Ini cukup banyak nih, kayak misalkan mungkin di antara para pengungsi ada yang DM, mungkin di antara pengungsi ada yang hipertensi, mungkin di antara pengungsi ada yang amit-amit TBC, mungkin ada yang amit-amit HIV ya. Dan ini kita tidak menutup kemungkinan di pengungsian itu kan jadi satu bersamaan. Nah, ini pentingnya kita melakukan yang disebut dengan Rapid Health Assessment sama yang disebut dengan RNA Rapid Needs Assessment. Jadi sebelum kita menempatkan para pengungsi di tempatnya mereka masing-masing, kita perlu menetapkan dulu status kesehatan mereka. Mereka punya sakit apa sih? Nah, ini jangan sampai menjadi komplikasi. Kalau di bioetik kita sebutnya non-maleficence ya, non-maleficence sama beneficence ya. Benar nggak, Jet? Ya, PPHL. Ya lah, Jet. Ya, kalau misalkan non-maleficence ya kita bagaimana caranya penyakit yang mereka punya tidak menjadi lebih buruk, kayak yang DM tidak menjadi tiba-tiba KAD atau tidak menjadi HONG atau HHS dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan yang hipertensi tidak menjadi stroke dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang beneficence, gimana cara kita bisa menegakkan diagnosis secara cepat, tepat, tapi dalam jumlah yang besar. Nah, itu yang agak menjadi perbedaan antara penanganan kegawat daruratan dengan penanganan kebencanaan. Itu aja sih kalau buat pengungsian yang begitu ya, berarti sebenarnya cukup rumit juga ya untuk step by step pengungsian itu, nggak cuman kayak kita diriin tenda, ini bisa tidur, bisa makan, tapi ternyata ada prosedur-prosedur banyak. Makanya memang kalau di kebencanaan itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Memang di kebencanaan itu harus lintas sektoral atau multidisiplin. Berarti butuh kerjasama juga dari salah satu pihak lainnya, dok, gak cuma kesehatan. Harus. Dari BNPB dan lain sebagainya juga harus bekerja sama dengan baik pastinya. Ya. Oke, dok. Ini selanjutnya nih, dok ya, kan ada nih dengar-dengar tuh katanya mau dibangun rumah tetap nih bagi yang punya terkena bencana lah gitu ya. Kena bencana ini kan mau dibangun seperti rumah hunian korban bencana. Kalau menurut dokter itu udah termasuk hal yang tepat atau bagaimana nih, dok, untuk menanggapinya? Apakah pemerintah itu udah benar melakukan hal tersebut, koordinasi seperti itu tuh gitu? Oke, sebetulnya kalau di kebencanaan kita sebutnya Huntap ya. Huntap itu adalah hunian tetap. Itu memang salah satu program dari Kemen PUPR sama Kemensos. Kalau misalkan dibahasnya sudah tepat atau belum, jawabannya tepat. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu adalah sandang, pangan, dan
papan. Berarti yang salah satu yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah kebutuhan papannya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana mereka menjadikan hunian tetap ini di lokasi yang tepat. Iya, di lokasi strategis. Betul. Supaya nggak terjadi lagi ya dok. Ya, jangan sampai mereka menyimpan hunian tetapnya ternyata di daerah aliran sungai atau di das. Terus jangan sampai mereka menyimpannya di kaki gunung atau lereng gunung yang di atasnya terdapat sumber mata air. Nah, ini akan menjadi berbahaya juga ke depannya. Jadi memang poin pentingnya dalam pembangunan hunian tetap sebetulnya adalah bagaimana penempatan hunian tetap tersebut supaya tidak menjadi bencana berikutnya. Berarti tidak hanya perlu relokasinya aja ya dok, atau misalkan kayak ya udah karena daerah ini banjir, udah pindah aja ke sebelahnya, tapi harus dievaluasi juga gitu, yang daerah baru ini tuh seperti apa airnya dan lain sebagainya ya dok. Betul. Berarti ini udah merupakan hal yang tepat ya dok kalau dari segi rumah hunian tetap ini. Insya Allah tepat, tinggal lokasinya tadi ya, Iya, karena kita kan nggak punya gambaran mereka membangun lokasi itu sudah tepat atau belum, tapi ya kita harapkan pasti kalau di level pemerintah membangun sesuatu itu pasti sudah dengan pertimbangan ABCD gitu ya. Baik dok, kalau dari segi pengungsi nih dok, kan juga pasti ada yang merasa trauma atau mungkin merasa kayak aduh gimana kalau kejadian lagi, cemas dan sebagainya. Menurut dokter, kalau dari cara biar dia nggak trauma atau dari trauma healingnya sendiri itu harusnya seperti apa nih dok kalau dalam bencana gitu? Oke, ini sebetulnya momen yang selalu terlewatkan oleh rekan-rekan kesehatan. Karena memang kalau saya lihat di kebencanaan, dan ini juga menjadi salah satu fokus saya di kebencanaan, yaitu adalah terkait dengan psikiatri kebencanaan atau community psikiatri. Bahwasanya korban kejiwaan atau korban gangguan mental akibat dari bencana itu bukan hanya korban bencananya aja, tapi keluarganya juga. Misalkan kejadian nyata waktu kejadian Aceh itu, salah satu korbannya adalah keluarga teman seangkatan saya kuliah manajemen bencana di UI, yang kebetulan beliau adalah pegawai di salah satu organisasi di Bandung lah gitu ya. Saat kejadian bencana itu keluarganya nggak bisa dikontak semuanya, mulai dari ibunya sampai adik-adik kakaknya semua nggak bisa dikontak karena ternyata tempat dia itu yang kena bencana paling besar. Dan kalau kita lihat secara physically mungkin orangnya nggak apa-apa di sini, tapi secara mentally dia ternyata drain ya. Nah, dia exhausted secara mentally. Dia sampai berkali-kali nanya, saya harus gimana, kapan saya bisa berangkat, dan kecemasan itu yang akhirnya menjadi di kemudian hari mungkin dia akan berpikir keluarga saya nggak bisa jauh dari saya. Nah, yang kayak gini-gini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya korbannya itu sendiri. Ini sebetulnya kalau tadi Denisa bilang, bisa nggak sih dok ini dihindari nggak bisa. Tapi gimana caranya kita memberikan terapi yang tepat. Nah, terapi yang tepat itu seperti apa sih? Kesalahan pada Indonesia itu yang kita tahu, datang kejadian bencana, datang ke sana trauma healing. Nah, padahal trauma itu baru muncul setelah beberapa minggu atau beberapa bulan baru muncul trauma. Coba ada yang udah ngeblok psikiatri kan? Udah kan? Udah kan? Coba. Trauma muncul berapa bulan? Berapa minggu? Coba, ayo. Baru bisa disebut trauma? Jarjit, coba mungkin Jarjit bisa dijawab. Jarjit tidak. Ayo, yang baru lewat, yang baru ujian. Ayo. Wah, trauma berapa? Ya, ayo kan jadi bingung ya. Wah, ini pentingnya belajar ya. Memang kalau trauma itu sebetulnya baru akan timbul paling cepat itu 2 minggu dan paling lambat itu sampai dengan 6 bulan. Nah, itu baru bisa muncul. Sehingga kalau misalkan rekan-rekan turun ke lapangan di saat kejadian bencana baru 1 bulan, itu jangan sebutnya trauma healing. Orangnya belum trauma. Orangnya masih kayak depresi. Lebih masih bukan cuma kaget kayak. Dia masih dalam gangguan depresi masuknya. Dia lagi dalam pemikiran rumah saya hilang. Dan juga shock kayaknya. Iya, pasti. Kok tiba-tiba begini? Keluarga saya meninggal, rumah saya hilang, harta benda saya hilang, semuanya hilang. Sehingga kalau dikasih trauma healing dia belum trauma. Jadi apa yang kalian healing sebetulnya gitu ya? Apa kalian yang healing sebetulnya ke sana? Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Sehingga memang yang perlu kita berikan di saat 1 bulan pertama atau dalam masa tanggap darurat itu adalah
psychosocial support. Iya. Namanya psychosocial support. Nah ini perbedaannya ya. Kita punya namanya PFA atau psychosocial first aid. Jadi kalau first aid itu bukan cuma di Blok Darmet P3K, tapi kita juga punya yang disebut dengan psychosocial support atau first aid. Nah ini yang menjadi tonggak utama kita di minggu-minggu pertama kejadian bencana untuk mencegah terjadinya trauma atau mencegah terbentuknya PTSD pada korban-korban bencana itu sendiri. Nah nanti begitu sudah melewati masa tanggap daruratnya, bulan kedua, bulan ketiga, teman-teman mau terjun ke lapangan yang kalian sebut main dengan anak-anak, terus kalian bawa orang dewasa segala macamnya, itu baru kita sebut dengan namanya trauma healing kayak gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah tangkap. Tolong mulai bisa membedakan yang mana psychosocial support, psychosocial first aid dengan yang mana trauma healing ya. Jadi itu fatal karena isinya juga beda. Trauma healing sama PFA sama psychosocial support beda. Oh baik. Kalau di Indonesia sendiri kan ya dok, kan udah punya kayak sistem atau peraturan tentang regulasi bencananya. Betul. Terus juga tentang bagaimana pemulihan dari mental health-nya atau dari pasca traumanya. Apakah dari aturan tersebut ada yang perlu dikembangkan lagi atau bagaimana tuh dok? Apakah sudah menjamin atau cukup menjamin gitu dengan adanya peraturan tersebut psikologi atau psikologis dari yang terkena trauma bencana itu baik atau gimana tuh? Jadi sebetulnya peraturan itu dibuat seluas mungkin sebetulnya. Kenapa? Karena dia harus turut berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan berubahnya mentality dan juga berubahnya karakter dari warganya. Sehingga memang kalau dibilang peraturan sekarang sudah baik atau belum, kita harus lihat dulu peraturan ini dibuatnya terakhir kapan, perubahan terakhir kapan. Kalau misalkan perubahan terakhirnya di tahun yang dekat-dekat ini dengan sudah penyesuaian sesuai dengan karakter masyarakat yang ada, mungkin kita bisa anggap itu baik. Nah, tapi kalau misalkan ternyata peraturan yang digunakan masih peraturan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, di mana usia-usia produktifnya sekarang sudah menjadi millennials yang menjadi pekerja-pekerja, dan sekarang justru yang remajanya itu adalah Gen Z yang kita bisa ketahui ada perbedaan atau jenjang karakter yang cukup jauh. Nah itu mungkin harus kita pengaruhi lagi, dan kita nggak bisa saklek dengan peraturannya harus seperti ini, nggak bisa. Kita harus visible, kita harus lihat realistis gimana kejadian di lapangannya. Menurut saya sih itu sih. Tapi jadi saya nggak bisa bilang ya sekarang udah bagus atau belum. Seharusnya sih kalau dibuatnya sesuai dengan peraturan masyarakat yang ada harusnya bagus. Cuma ya sekali lagi peraturan ada bukan untuk dilanggar ya, peraturan ada itu untuk untuk meluruskan kita ke jalan yang tepat. Nah sehingga gimana caranya di jalan yang lurus itu teman-teman mau nambahin trotoar yang bagus, teman-teman mau nambahin pohon-pohon di kanan kirinya supaya jadi lebih bagus, ya itu silahkan aja. Tapi peraturan itu ada untuk meluruskan jalannya aja. Jadi feel free untuk mengembangkan dari peraturan yang udah ada selama tidak melenceng dari peraturan itu. Berarti kalau untuk sekarang penerapannya terhadap bencana Sumatera ini kurang lebihnya sudah cukup ya dok ya, sudah cukup baik kalau ya dok untuk pasca traumanya. Sebetulnya karena bencananya bukan bencana nasional, pemegang kekuasaan terbesar adalah pemerintahan daerah masing-masing. Jadi kalau misalkan gubernur ya gubernur masing-masing, sehingga ini tidak bisa dikorelasikan dengan peraturan pemerintah yang ada. Tapi karena setiap stakeholder pasti punya kebijakan masing-masing ya. Makanya kenapa sampai sekarang ada yang sudah pemulihan, ada yang masih tanggap darurat gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini sudah yang terbaik untuk Sumatera, belum, pasti ada tambahan-tambahan. Cuma mungkin masukannya adalah bagaimana pemerintah tidak tutup mata dan tidak tutup telinga terhadap masukan-masukan yang ada dari pihak-pihak luar ataupun ekspertis luar. Karena ya itulah ya, kalau kita berjalan sendiri dengan sudut pandang kita sendiri pasti akan banyak kekurangan. Berbeda dengan kalau kita berjalan bersamaan, meskipun banyak pemikiran, tapi gimana caranya stakeholder itu bisa memilah mana pemikiran yang kiranya paling cocok untuk daerah-daerah masing-masing. Pertanyaan terakhir nih dok, menurut dokter nih ada pesan atau kesan apa nih dok untuk saya sendiri atau misalnya untuk masyarakat luas terkait bagaimana sih caranya kita tuh supaya siap kalau menghadapi bencana gitu dok? Oke.
Ya buat semuanya, buat Indonesia juga. First thing first yang kalian harus siapkan adalah yang pertama, silakan download Inaris Personal. Inaris Personal ini adalah aplikasi dari BNPB di mana itu bisa kalian gunakan untuk mengetahui ada resiko dan ancaman apa sih di sekitar kalian. Jadi bukan hanya untuk pembelajaran, itu pentingnya pembelajaran PBK di setiap angkatan ya. Jadi kalian memang Inaris Personal ini penting sekali supaya kalian tahu resiko di sekitar kalian apa. Yang kedua yang kalian harus punya itu adalah terkait dengan emergency call atau nomor-nomor darurat. Yang pertama kalau di Bandung itu ada 112, terus ada 119, sama ada nomor PMI, kontak PMI ya. Kalau misalnya 112 itu bisa untuk semuanya ya, mulai dari kebakaran, ada ambulan, ada ular, ada buaya, ada kuda, ada ya pokoknya kadal, pokoknya semua damkar. Mau kaki kalian nyangkut di solokan juga telepon 112 ya. Cincin biasanya tuh kayak cincin. Ya cincin. Buat orang-orang yang udah nggak betah cincinnya gitu, maksudnya kesempitan atau kekecilan kan, itu bisa telepon 112 ya. Beda cerita kalau nggak betah yang lain ya, jangan sampai. Oke, terus yang selanjutnya selain nomor kontak darurat, baru kita mulai masuk kepada kalian harus mengetahui jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul terdekat. Kalau misalkan kalian nggak tahu itu, saya rasa percuma kalian punya tas siaga bencana, percuma kalian tahu resikonya, tapi kalian nggak tahu kalian harus kumpul di mana. Pada akhirnya kalau misalkan kejadian gempa, kalian nggak tahu titik kumpulnya di mana, nanti kalian jadi korban hilang juga. Nah, itu pentingnya kalian tahu jalur evakuasi dan juga titik kumpul terdekat. Yang terakhir baru kalian perlu yang namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu seperti apa? Nanti silahkan ditunggu. Insya Allah kita mau coba buat buku tas siaga bencana dan juga persiapan personal atau persiapan diri menghadapi bencana. Tapi kalau kalian udah nggak sabar banget, kepo parah gitu ya, pengen tahu banget, nggak kuat gitu ya, silahkan googling aja sendiri tas siaga bencana itu isinya apa aja. Udah banyak banget kok ya, udah banyak banget, dan saya rasa itu semua bisa menjadi referensi buat teman-teman menyiapkan tas siaga bencana. Yang penting banget itu adalah tasnya harus waterproof sama harus kuat bahannya. Nah, jadi jangan pakai tas tote bag, jangan pakai kresek ya. Memang kresek waterproof banget, parah, nggak tembus air. Tapi mungkin lama-lama sobek ya, jadi nanti hilang juga data-datanya ya. Oke, itu mungkin dari saya yang perlu disiapkan. Yang terakhir banget, paling titip mulai kurangi penggunaan plastik. Ya, sampah plastik itu tidak bisa diurai, jadi tolong teman-teman kurangi penggunaan plastik, styrofoam dan kawan-kawannya. Mulai kurangi jajan cilor dan cilung menggunakan plastik. Gunakan tumbler. Tapi tumbler jangan dipakai buat cilor. Oke Dok, terima kasih banyak ya Dok sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Potbem hari ini. Ada kata-kata nggak Dok? Terakhir Dok, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, waduh. Sebelum kita tutup nih Dok, kata-kata hari ini. Jadilah manusia. Jadilah manusia. Karena tidak semua manusia bisa jadi dokter, dan tidak semua dokter itu ternyata manusia. Baik, tepuk tangan semuanya buat Dokter Glenn. Terima kasih banyak Dok. Kalau begitu kita pamit undur diri. Stay tune terus di Potbem berikutnya. Dadah.